Seorang pemanah sedang mengikuti lomba menomba ikan di kolam dangkal. Ilusi yang dialaminya seperti tampak pada gambar berikut. Sinar cahaya dari ikan menuju mata pemanah membentuk sudut 60 derajat terhadap garis normal, garis tegak lurus permukaan air. Berdasarkan pengalamannya, pemanah tersebut tidak membidik langsung ke arah ikan yang terlihat, melainkan membidik ke posisi yang lebih rendah supaya anak panahnya tepat mengenai ikan. Indeks bias air 4/3, indeks bias udara 1. Berdasarkan pemahamanmu tentang pembiasan cahaya, evaluasilah pernyataan yang dilakukan oleh pemanah berikut ini. Tentukan apakah pernyataan-pernyataan berikut benar atau salah. Oke teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini, kita tarik garis normalnya. Ya, seperti ini. Oke, nah kemudian kita bentuk ada sudut bias dan ada sudut datang. Ya, ini yang namanya sudut datang dan ini simbol sudut bias. Di sini ada indeks bias udara yang nilainya 1, ada indeks bias air yang nilainya 4/3. Di mana sudut biasnya, ya, sudut biasnya katanya sinar cahaya dari ikan menuju mata pemanah membentuk sudut 60 terhadap garis normal. Nah, sinar cahaya dari ikan menuju ke mata pemanah. Nah, berarti ini teman-teman adalah sudut biasnya. Oke, kemudian kita mau menentukan pernyataan yang sesuai dengan ada di bawah ini teman-teman ya. Nah, pernyataan pertama, strategi. Oke teman-teman, kita akan menjawab pernyataan yang sesuai. Oke teman-teman, kita akan menjawab soal ya sesuai dengan pernyataan di bawah ini, apakah benar atau salah. Pernyataan yang pertama, strategi pemanah membidik lebih rendah dari posisi ikan yang terlihat merupakan strategi yang tepat berdasarkan prinsip pembiasan cahaya. Oke teman-teman, di sini ada dijelaskan ya teman-teman. Pemanah tersebut tidak membidik langsung ke arah ikan yang terlihat, melainkan membidik ke posisi lebih rendah supaya anak panah tepat mengenai ikan. Nah, artinya apa teman-teman? Pernyataan yang pertama adalah benar. Strategi pemanah membidik harus lebih rendah. Karena ketika kita melihat di udara, posisi ikan seolah-olah posisinya itu lebih tinggi ya. Posisinya lebih tinggi dari posisi sebenarnya. Nah, seperti itu dia teman-teman. Oke. Nah, kemudian yang kedua, penambahan kecepatan saat melempar tombak dapat meminimalisir kesalahan bidikan yang terjadi akibat pembiasan cahaya. Oke teman-teman, di sini saya jelaskan begini ya. Pembiasan cahaya itu perubahan arah rambat cahaya saat melewati dua medium yang berbeda. Nah, kita lihat di sini ya, ketika melewati dua medium yang berbeda terjadi yang namanya pembelokan ya teman-teman. Nah, di sini sudah jelas ya terjadi pembelokan, sehingga di sini ada namanya sudut deviasi ya. Di mana sudut deviasi sama dengan sudut datang dikurang sudut bias. Nah, dari rumus ini kita tahu bahwa terjadi yang namanya pembelokan gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu dia konsepnya. Nah, terjadi yang namanya pembelokan cahaya dari kita menentukan sudut deviasinya. Jadi teman-teman, dengan penambahan kecepatan lemparan tidak meminimalisir kesalahan karena pembiasan cahaya. Cara yang benar untuk mengurangi kesalahan bidikan adalah memperkirakan posisi sebenarnya dari sasaran setelah memperhitungkan efek pembiasan, bukan dengan mempercepat lemparan. Maka pilihan yang B salah. Oke, yang bagian C, semakin besar sudut pengamatan pemanah terhadap garis normal, semakin besar pula perbedaan antara posisi ikan yang terlihat dengan posisi ikan yang sebenarnya. Semakin besar sudut pengamatan, maka sudut pembiasan juga semakin besar. Akibatnya posisi ikan yang tampak atau semu akan tampak lebih dangkal dan lebih menyimpang dari posisi ikan yang sebenarnya. Jadi teman-teman, kesimpulannya, semakin besar sudut pengamatan pemanah terhadap garis normal, semakin besar pula perbedaan antara posisi ikan yang terlihat dengan posisi ikan yang sebenarnya. Maka pilihan yang C adalah benar. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dari penjelasan yang saya berikan. Nah, tetap semangat. Sekian, bye.